everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Gue kembali dengan top 10 list yang bakal bikin kalian kaget dengar bahwa income atau penghasilan untuk film Hollywood mungkin lebih dari yang kalian pikirkan sebelumnya. Jutaan dolar, ratusan juta dolar, atau bahkan miliaran dolar bisa diraup oleh sebagian film yang gue yakin pasti sih seru-seru banget filmnya. Oke, sebelum gue kasih tahu list peringkat dari filmnya, buat kalian yang suka sama film-film yang keren seperti ini, kalian bisa pencet tombol subscribe-nya dan klik icon loncengnya. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Kalau sudah, so mari kita mulai list filmnya. Frozen 2. Salah satu film terlaris di tahun 2019, apalagi di genre animation drama yang mungkin film ini udah terkenal di semua negara. Frozen 2 adalah kelanjutan kisah dari petualangan Anna dan Elsa untuk menuju ke hutan ajaib yang masih jadi sebuah misteri. Mungkin ada banyak banget yang review film ini, cuma di sini gue mau kasih pendapat singkat dari sudut pandang gue sendiri. Berbeda dari film Frozen 1, film ini lebih mengedepankan petualangan yang gue rasa sih lebih condong ke arah fantasi dan misterinya. Jujur aja bagi gue sangat impresif banget, apalagi dengan alur yang solid dan lebih terasa kompleks sehingga filmnya nggak terlalu ngawur dan terlalu sederhana juga. Dan sedikit FYI juga bahwa Frozen 2 dengan cast musikalinya akan ada teks lirik lagu sehingga penonton bisa ikut bernyanyi bersama karakter Frozen 2 yang mereka sukai. Very well. Balik lagi ke topik utamanya, Frozen 2 sampai saat video ini dibuat berhasil mendapatkan penghasilan 1,4 miliar US dollar atau sekitar 20 triliun rupiah. Furious 7. April 2015 mungkin menjadi hari yang spesial bagi para pecinta film racing. Pasalnya Furious 7 akan menjadi tribut untuk mendiangnya Paul Walker yang bawa kita semua tahu secara mengejutkan publik. Ia dengan mobil Porsche-nya telah mengalami kecelakaan mobil pada tahun 2013 yang merenggut nyawanya. Furious 7 sendiri berkisah mengenai petualangan terbaru dari Dominic Toretto bersama rekan-rekannya yang dimana ini adalah kelanjutan dari Fast and the Furious 6 yang berkisah dimana Dom berhasil menyelamatkan kekasihnya Ortiz dari tangan sang penjahat. Kali ini giliran saudara kandung Shaw yang berusaha untuk balas dendam akan perlakuan mereka terhadap adiknya dan akan memburu Dominic dan keluarganya. Furious 7 sampai saat video ini dibuat berhasil mendapatkan penghasilan 1, miliar US dollar atau sekitar 21 triliun rupiah. The Avengers. Gak usah perlu diragukan lagi sih sama film superhero yang satu ini, karena gue jamin pasti bakal jadi film yang paling fenomenal di tahun 2012-nya. The Avengers sekali lagi menceritakan para pahlawan super dari penjuru dunia bersatu untuk menghentikan Loki, si dewa jahat yang ingin mengambil sumber kekuatan baru yang ada di bumi, yaitu Tesseract. Hasil dari kolaborasi Joss Whedon dan Zack Penn dengan Marvel Cinematic Universe dan Walt Disney Pictures menciptakan sebuah masterpiece di film superhero yang sangat terkenal banget dari tahun ke tahunnya. Bayangkan aja di minggu pertamanya film ini diluncurkan, mereka berhasil meraup 2,9 triliun rupiah. Jadi nggak bisa kebayangkan seantusias apa masyarakat terhadap film keren yang satu ini. The Avengers sampai saat video ini dibuat berhasil mendapatkan penghasilan 1, miliar US dollar atau sekitar 21 triliun rupiah, selisihlah 3 juta US dollar dengan Furious 7. The Lion King. Satu lagi di genre animation yang membuat orang tercengang dengan raihan penghasilan fantastis dari filmnya tersebut. The Lion King berkisah pada Simba, yaitu singa muda yang melarikan diri dari kelompoknya hanya untuk mencari tanggung jawab dan keberanian setelah ia ditinggalkan mati oleh ayahnya. Akhir-akhir ini Disney senang banget membuat live action dari kartun-kartun zaman dulu seperti Maleficent di tahun 2014, Aladdin di tahun 2019, The Lion King di tahun 2019, dan yang paling terbaru nanti adalah Mulan di tahun 2020. Tapi dari nama-nama tersebut yang paling tersorot dalam suksesnya film live action Disney adalah The Lion King-nya sendiri. Memang harus gua akui remake film The Lion King ini bisa menjadi penyegar buat para fans Disney. The Lion King sendiri sampai saat video ini dibuat mendapatkan penghasilan 1,6 miliar US dollar atau sekitar 23 triliun rupiah.
Jurassic World. Pasti kalian terkejut kan saat mendengar bahwa Jurassic World bisa masuk ke top 10 list dengan penghasilan tertinggi kita kali ini. Jurassic World bertatar di taman safari yang berisikan dinosaur rekayasa genetik yang menjadi gempar karena salah satu dinosaur mereka lepas dari kandangnya. Dan dari saat itu seorang ahli hewan sekaligus mantan militer akan ambil bagian untuk berusaha menyelamatkan semua orang. Film ini bagaikan angin penyegar buat gua pecinta film dinosaur karena sempat menghilangnya series Jurassic di film Hollywood setelah film Jurassic Park 3 di tahun 2001. Menurut gua Jurassic World adalah hasil sequel yang benar-benar menakjubkan setelah vakum 14 tahun dari dunia perfilman yang memungkinkan para fansnya begitu kangen dengan franchise ini. Tapi kali ini dengan dibawa arahan sutradara Colin Trevorrow, seakan-akan film ini menjadi film terbaik dari beberapa series Jurassic lainnya. Bahkan sampai saat video ini dibuat, Jurassic World berhasil mendapatkan penghasilan 1,6 miliar US dollar atau sekitar 23 triliun rupiah. So when they needed us, we could fight the battles. Avengers Infinity War. Lagi-lagi dari film Marvel yang sampai sekarang selalu mendominasi hasil penayangan perdananya. Dalam Infinity War untuk pertama kalinya The Avengers kesulitan untuk menghadapi serangan musuh yang bernama Thanos dan mereka rela mengorbankan segalanya untuk menghentikan kehancuran bumi dan alam semestanya. Selain menjadi film terbesar Marvel, tapi Infinity War juga jadi film superhero paling amazing di sepanjang sejarahnya. Gua nggak berlebihan menilainya, kalian coba bandingkan sendiri film superhero apa yang bisa menyaingi franchise dari The Avengers. Story, aktor, VFX, dan CFX dibuat begitu sangat epic. Ditambah dengan duet sutradara Anthony Russo dan Joe Russo bersaudara menambah esensi action yang benar-benar menjadi masterpiece di film superhero tersebut. Dan dari semua kerja keras para krunya serta antusiasme tinggi dari para fans superhero, Avengers Infinity War berhasil mendapatkan penghasilan 2 miliar US dollar atau sekitar 28 triliun rupiah. Star Wars Episode 7 The Force Awakens. Film apa yang punya fanbase terbanyak di dunia? Yap, Star Wars. The Force Awakens dari episode 7 kali ini bercerita pada sebuah kekuatan baru yang bisa menghancurkan kekuasaan dari Republik. Kelompok Resistance akan melakukan sebuah perlawanan untuk mencari Luke Skywalker yang menjadi harapan terakhir dari Jedi. Kelanjutan dari film fantasi yang sampai saat ini udah mengudara di perfilman Hollywood dari 43 tahun yang lalu menjadi semakin menjanjikan. Gua akui dengan CGI yang semakin modern, film ini akan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakatnya. Bukan cuma dari kalangan generasi baru yang lahir di tahun 2000-an aja, tapi dari tahun 90-an kayak gua ini bener-bener masih pengen selalu menonton kelanjutan demi kelanjutan film Star Wars. Konsistensinya itulah yang membuat para pecinta film science fiction fantasi akan meledak-ledak ketika mengetahui film legend ini selalu menemukan hal yang baru. Star Wars Episode 7 The Force Awakens sukses dengan raihan penghasilan 2 miliar US dollar atau sekitar 29 triliun rupiah dan hanya terpaut beberapa puluh juta US dollar dengan Infinity War. Titanic. Kalian masih ingatkah dengan film paling fenomenal yang satu ini? Bahkan para orang tua kita pun pasti bakal tahu film ini itu apa. Titanic mengisahkan pada sebuah tragedi yang memilukan dari RMS Titanic, yaitu sebuah kapal terbesar yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April 1912. Banyak banget konflik di film ini yang dijadikan sebuah konsep film dengan bungkusan yang terasa elit seperti film Hollywood pada umumnya. Dan dari banyaknya informasi yang gue cari di situs-situs review film, sebagian orang banyak yang mengatakan bahwa film ini nangkring di bioskop lebih dari 2 bulan. Waktu yang cukup lumayan lama untuk penayangan sebuah film di bioskop. Maka nggak aneh kalau film ini bisa mendulang penghasilan sekitar 2,1 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun rupiah. Avatar.
Hampir semua film yang mendulang penghasilan terbanyak datangnya dari film fantasi dan fiksi. Sama halnya dengan film Avatar yang bercerita tentang seorang marinir bernama Jack Sully yang kakinya lumpuh dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam misi di dunia Pandora yang terjadi di alam lain. Jujur film ini memang bagus dan sangat terasa menarik, beda dari yang lain lah. Tapi bagi gue sendiri film ini nggak terlalu seru dan jatuhnya jadi terlalu awkward gimana gitu. Apalagi dengan hubungannya Sully dan Neytiri yang beda alam dan dunianya. Menurut gua nggak banget lah. Tapi dengan cerita dan efek visualisasinya, film ini menjadi film tersukses dan digemari para kaum remaja pada saat itu. Avatar sampai saat video ini dibuat berhasil mendapatkan penghasilan 2,7 miliar US dollar atau sekitar 39 triliun rupiah. Realized I loved you. Avengers Endgame. Yap, lagi-lagi series dari Avengers yang bisa menduduki film dengan penghasilan paling tertinggi di dunia. Endgame atau part selanjutnya dari Infinity War berkisah setelah kejadian musnahnya 50% semua makhluk hidup yang ada di alam semesta. Sekali lagi para Avengers diberi kesempatan untuk mengalahkan Thanos dengan kekuatan Infinity Stone-nya. Sebenarnya nggak kaget juga gua kalau film Endgame ini berhasil mendapatkan raihan paling tertinggi di perfilman Hollywood bahkan perfilman dunia. Pasalnya part sebelumnya juga atau prequelnya dari film ini bisa mendulang banyak sekali penonton yang ada di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun menjadi demam film Avengers. Banyaknya spoiler bertebaran di internet gak membuat film ini menjadi jatuh dan gak menarik untuk ditonton. Dan juga gue harus akui bahwa Russo bersaudara jago banget menutupi semua rahasia dan detail penting untuk film Avengers Endgame ini. Avengers Endgame sampai saat video ini dibuat berhasil mendapatkan penghasilan 2,7 miliar US dollar atau sekitar 39,4 triliun rupiah. Tertahu tipis banget sama film Avatar yakni cuma 7 juta US dollar aja. Oke, segitu aja rekomendasi top 10 list film dengan penghasilan terlaris sepanjang masa dari gua kali ini. Yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.